kemudian koma. Oh. Terus, nah ini udah benar. Ini udah benar belum tulisannya? Belum. Kenapa? Nah tadi kan. Masih. Oh udah belum ya? Ini spasi. Spasi. Ini spasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan Pak Sukron. Iya. Atau mau bilang Sukron aja? Cukup. Iya. Iya masih apa tingkat ketelitian harus tingkat tinggi nih Pak Ustadz. Saya mau terangkan sebelum buka. Ya. Jadi contoh kita mengutip sebuah ensiklopedia. Ensiklopedia. Contoh ensiklopedinya apa ya? Ensiklopedia. Contoh ensiklopedia. Cabangnya. Oh, oke. Sorry, kita mau buka ini dulu ya, ensiklopedia. Oke. Kelihatan ensiklopedianya? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan, Mbak. Nah, ini editornya Jane Dem McAuliffe. Judulnya ini. Masih siapa? Nah, misalnya ini ya, kita lihat. Misalnya mau ngutip alkohol. Apa ya? Punya ensiklopedia udah saya kirim ya? Kalian udah punya belum? Hah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Saya dulu dulu print ya. Dulu 900.000 printnya. Semua. Mahal, Pak. Di printnya di buku beneran di Depok. Irama. Irama masih putar. Oh, ya. Irama bisa ya? Pak. Kalaulah yang bagus. Irama bisa juga? Bisa, Pak. Oh, Bisa, Pak. Saya kemarin teman saya nge-print katanya sekarang 1 juta lebih dikit. Tapi bagus kok. Oke, saya misalnya mau, ini apa namanya? Ini namanya entry. Ini namanya entry. Apa bacanya nih? Entry. Aisyah bin Abi Bakar. Nah, ini namanya entry. Jadi semua isinya itu disebut entry, isinya. Di Aisyah nanti ada Fatimah, ada akhirat, apa itu semuanya namanya entry. Nah, tiap entry ada yang nulis. Jadi contoh ketika saya mau ngutip ini, misalnya saya mau ngutip bagian dari Aisyah binti Abu Bakar ini. Saya akan mana nih? Misalnya saya mau ngutip di sini misalnya. Makalah Pak Sukron kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Misalnya kosong ya.
Adi, I Aisyah bint Abu Bakar. Abi Bakar. Ini judul entry-nya. Karena dia judul, dia tanda petik. Sama dengan kalau kita ngutip dari jurnal. Kemudian kita cari, ini penulisnya siapa? Ada di ujung. Penulis entry ini siapa? Ada di ujung. Ada di ujungnya. Nah, ini namanya. Dennis A. Spelberg. Ya. Dennis A. Spelberg. Kita balik lagi ke yang tadi. Oke, kemudian dalam. Di dalam apa kita tulis ngutipnya? Ensiklopedia. Ensiklopedia Al-Quran. Apa kita lihat judulnya apa? Berarti adanya di awal. Halaman pertama. Ini ada nih. Jane Dem McAuliffe. Dalam. Jilid berapa? 1 misalnya. Tahun terbit. Oh, Quran. Oh, tidak pakai al ya. Oh, Quran. Apalagi yang ditulis? Tahun. Tahun terbit. Bukan tahun, tempat dulu lah. Tempat dulu. Tempat terbit. Ini ada, terserah mau milih mana. Leiden. Lebak Bulus. Leiden ya. Leiden. Jadi penerbitnya Brill. Ini penerbitnya Brill. Ini tempat terbitnya Leiden. Titik 2 Brill. Tahun mana tahunnya tadi? 2001. Terus halaman berapa? Udah halaman berapa tadi Aisyah itu? Terserah tuh Anda ngutip di Aisyah kan ada beberapa halaman ya, tinggal ngutip halaman berapa. Oke, sampai situ paham cara ngutip? Ensiklopedia. Misalnya halaman berapa tadi? Sama dengan jurnal. Ya, sama dengan jurnal. Ini gampang kalau ini apa? Nyari Aisyah, cari aja. Bisa langsung diketik. Nah, ini yang saya minta buat. Katakanlah di halaman apa tadi? Ya, kita ngutip di halaman 57. Oke, begitu caranya. Terus kalau ngutip dari jurnal misalnya.
Dasajarnya, cara ngutip dari jurnal. Cara ngutip dari jurnal. Sini lewatnya. Loh. Kok jadi bayar? Masa? Oke, misalnya ngutip, ini kelihatan nggak? Iya. Katanya hermetika tafsir Maududi ini. Satu lagi footnote-nya. Seperti penulisnya. Jurnal sub contohnya ya. Mana tadi? Banyak beneran. Oh di sini. Ini lihat ininya, nih. Suhu, volume. Kopi aja. Kutip halaman 13. Misalnya begitu ya, cara ngutip jurnal tuh. Volume, titik, spasi, titik, spasi. Oke, nanti kalau dikutip di footnote, caranya begini. Dibalik ya. Oke, paham? Iya. Paham. Kemudian Beda di penulisan nama sama halaman ya, Dok? kalau di footnote harus ada halaman. Kalau di sini nggak boleh ada halaman. Iya. Dibalik. Nah, itu aja. Oke, satu lagi. Ada. Tadi Pak Sukron Ya. tadi apa? Makanya Ada. tentang siapa? Kan ya? Ya, tentang kan. Oke, ini ada lihat.
plato.stanford.edu. Ini adalah sebuah situs. Stanford. Ya. Nah, bisa diketik. Coba ini contohnya. Kita carikan. Stanford Ensiklopedia. Nah, ini ada Immanuel Kant. Misalnya mau ketik. Misalnya Pak. Nah, ini rujukan tentang Immanuel Kant ada di sini. Judulnya apa jadinya nih? Judul artikel ini namanya entry. Sebenarnya tadi kan entry kan. Tadi jurnal juga namanya entry. Oke, ini jurnalnya namanya judulnya apa? Entry-nya judulnya apa? Immanuel Kant. Kalau tadi kan entry-nya judulnya Aisyah. Aisyah. Oke. Aisyah binti Abu Bakar. Tadi judulnya Immanuel Kant, jadi ini yang diganti Immanuel. Oke, penulisnya siapa? Kita lihat. Kita lihat di ujung penulisnya. Sebenarnya di awal tadi penulisnya sudah ada. Ini penulisnya namanya Michael siapa? Robert. Ini nih. Roh. Tapi kalau mau lebih pasti dia ada di bawah. Di bawah. Lihat di bawah. Selalu ada di bawah dia. Panjang banget. Ah, di bawah. Ah, ini tulisannya nih. Robert Michael Roholt. Oke, kita tulis. Tadi Immanuel Kant. Terus dalam apa? Stanford. Langsung ini aja di copy. Stanford Encyclopedia. Yang atas kan ada kan-nya kan? Kan tadi kan ngutip kan kan? Ya. Ini sudah lebih lengkap. Ada entries, ada kan. Copy aja. Dalam, tapi ketik kata dalam dulu ya. Ini hapus jadinya. Nah, dalam. Oke. Nah, pakai halaman apa enggak? Tidak pakai halaman. Kan ini kan nggak ada halamannya. Kan nggak ada halaman kan? Iya. Oke. Tapi diganti dengan diakses. Karena dia dari internet. Terus walaupun dari internet ini bagus. Itu otoritatif. Kenapa? Yang mengeluarkan adalah universitas. Stanford University yang punya. Ya. Diakses pada 16 April 2020. Begitu jalan. Nah, nanti kalau dikutip 2 kali, jadi ini dikutip lagi. Kalau ini misalnya dikutip lagi ya. Iya. Ini misalnya. Dikutip lagi dimanapun. Nomor 2. Tulisnya ini aja. Dennis. Ini hilang. Tinggal halaman. Sama dengan Abdul Hamid Nawawi juga. Nama penulis langsung halaman. Beda sama Michael Roholt ini. Kalau dikutip lagi dimanapun. Di footnote 4 misalnya. Dia nulisnya, ininya hilangin. Ini. Kenapa perlu ada diakses? Untuk memastikan bahwa itu ternyata adalah internet. Ya. Dan kenapa tidak perlu ada halaman? Memang dari awal nggak ada halaman. Karena dia adalah versi online. Ya. Jadi yang hilang apanya, Dok? Ininya aja yang hilang. Alamat email. Bukan alamat situsnya. Alamat situs. Yang diakses tetap ada. Kenapa? Untuk menandakan dia adalah kutipan online. Oke, sampai situ ada pertanyaan?
Kalau nggak ada kita lanjut ke Yang tadi Ustadz hmm, yang tulis apa namanya kutipan ulang, maksudnya dalam halaman yang sama apa dalam kalimat yang sama dikutip, maksudnya ditaruh di lembar berikutnya. dimanapun. Kalau dalam tesis dalam satu bab, dimanapun, apakah di halaman sama. Kalau di halaman sama tetap ditulis halamannya secara ulang, walaupun sama. Misalnya ini dikutip lagi halaman 13 nih, Abdul Mu'id Nawawi. Maka tidak ditulis yang ini, hanya halamannya saya, tapi ditulis ulang halamannya, walaupun yang dikutip adalah halaman yang sama. Apalagi kalau halamannya beda. Jadi biar pembaca lebih mudah, nggak usah mikir-mikir ini halaman berapa tadi. Dia lihat aja langsung halaman. Kalau ini Pak, ngutip dari tesis atau disertasi gitu Pak, gimana Pak? Saya tidak menganjurkan mengutip tesis atau disertasi yang belum terbit. Kalau sudah terbit, boleh. Oh. Ya. Kalaupun ada, nanti lihat aja di aturan di PPT itu ada. Saya lupa. Agak lupa. Tapi saya sih tidak menganjurkan, karena kalau dia tidak terbit, berarti dia tidak bagus. Dia tidak berani terbit. Berarti dia tidak bagus. Jadi jangan diubah, kasihan dia. Dia kan pengennya merahasiakan disertasinya, malah kamu kutip. Baik Pak. Tapi kalau udah terbit, jadi buku ya benar. Ya kayak buku. Buku aja. Oke, lanjut ke Aska. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Pak Aska ada? Ya. Pak Aska? Mbak Aska. Aska? Nggak ada. Denny udah ya? Belum. Lah Denny bukannya minggu lalu ya? Kemarin sudah. Sudah kan? Oh iya. Sudah. Kita yang lain aja dulu ya. Kalau nanti ternyata masih dapat. Fitri belum. Siapa yang belum? Fitri yang ini. Fitri. Memang lagi gilirannya Fitri nih, habis Denny. Udah kelihatan ya? Ya. Menafsirkan kejadian alam versi sebelum abad. Ini sebelum apa pada abad ke-6? Sebelum berarti 7. Sebelum abad 6 sebelum Masehi. Sebelum abad 6. Berarti Sebelumnya 5. berarti abad ke-7 ya? Iya, Oh, abad iya. 7. Oh, sebelumnya. amat ya. Enggak, kalau sebelum berarti abad ke-7. Belum. Kalau sesudah berarti abad ke-5. Yang mana nih maksudnya? Sebenarnya tidak ingin membatasi di abad ke-7-nya aja, karena kan posisinya ini sebelum. Enggak, bukan sebelum, berarti 7 ke atas. 7, 8, kan sebelum itu 7, 8, 9, 10. Tidak membatasi 7, tapi 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ya, gitu maksudnya. Ya, siap, Pak. Oke. Yang dimaksud filosof alam ya? Yang dimaksud adalah sebelum zamannya filosof alam. Sebelum filosof alam? Siapa? Ya, sebelum, iya maksudnya berarti manusia, kondisi manusia sebelum zamannya filosof alam gitu. Jadi sebelum filosof alam ini, oke. Iya. Filosofis dong. Bilang aja menafsirkan kejadian alam versi sebelum filosof alam. Oh iya, tadinya tuh kayak gitu, betul judulnya, tapi karena ada pengulangan kata alam gitu, jadi kayak rasanya kok aneh banget gitu. Tapi kalau memang kayak gitu ya. Itu juga ada pengulangan sebelum SM kan sebelum juga. Iya iya. Hah? SM kan juga sebelum. Iya benar sih. Iya. Jadi menafsirkan kejadian alam versi sebelum para filsuf alam. Oke. Manusia dalam hal yang sebaik kita tahu. Oh, tentang keluarganya sih. Iya, tapi jadi Ini yang tidak berkeluarga kan nggak nanya siapa keluarganya. Jadi usahakan
pertanyaan yang mendasar penciptaannya. Keluarga mana enggak? Oh, oh iya iya. Apa yang benar, harus benar. dimakan? Iya, kan semua harus makan. Oke, oke. Di sekitarnya, ya, tinggal diganti lagi juga. Nah, ini judulnya memang filsuf alam. Iya, iya. Kenapa pakai tanda? Oh. Kalau nulis begini caranya ya. Caranya. Jadi begini tasnya. Nah, bikin 2. Gitu, pasti. Ini 2 kali terus begini. Oh, itunya 2 ya? Kejadian kejahilan. Kok kejahilan sini? Nah, Kejaidan. Tipe Ustaz, kejadian. Zaidan, ada Zaidan, keumaran. Daraba Zaidun Amran. Hujan. Oke, ini bagus. Oh, saya bagusnya ini berani mengeksplor pendapatnya sendiri. Cuma ini ya, jadi kalau bikin kalimat jangan sampai cuma 3 baris begini, minimal 4 baris lah. Tambah kalimat apa gitu biar jadi 4 baris. Oke. Oke. Sama ini usahakan jangan 4 baris begini, harus tambah lagi. Ini cuma 3 baris lebih kan? Iya. Berarti minimal 4 baris ya. Oke. Kalau aturannya sih 5. 5 baris satu. Oh, iya. Oke. Kecuali sama sekali nggak bisa ya, boleh buat. Tapi aturannya di antara kondisi di antara dipisah. Oh, Apa ini dipisah semiotik? di antara. Iya. Nah, dengan kamu sih nggak usah dipisah. Ini aja di antaranya aja. Ini apa semiotik ini? Apa? Ini apa? Oh, itu saya masukin ciri-ciri mitos itu kayak gimana gitu. Ini apa semiotik itu apa? Oh, sistem semiotika. Lu cari aja. Terus ini menurut ini sama. Siapa yang menggerutu? Apa? Yang menggerutu siapa? Maaf. Siapa yang menggerutu? Oh, itu kebanyakan ulinya menurut. Menurut maksudnya? Menurut sistem semiotik tingkat. Semiotik ini apa? Saya nggak paham. Dicari dulu dah, apa itu? Oke, KBB online. Nggak usah jamnya, tanggalnya aja. Oke. Kelihatan. Garder ini nggak ada titik. Shopee huruf besar. Cetakan huruf besar ini. Oke. Oh, aduh. Nggak usah di internet. Ini merusak ya. Kecuali tadi Anda ngutip ya tadi tuh yang benar-benar apa? Kan sebenarnya bisa di sini. Coba cari. Kita klik aja. Iya. Salah ya. Oh, salah ya. Ada mitologi. Iya. Oh, ada. Sorry. Kemarin tuh kayak cari jurnal Ini ada myth. segala macam yang khusus tentang mitologi itu. Myth. Cari aja sih. Oke, balik lagi tadi.
Nah, kalau ini merusak apa? Tadinya udah bagus makalahnya jadi jelek karena kemasukan ini virus. Nah, dia buruk. Oke, siap Pak. Nanti tinggal diganti sumbernya dan dicari lagi. Oke. Udah bagus ya. Tinggal dilihat lagi. Lihat nih, ini nggak ada jaraknya. Klik sepertinya Pak. Enggak ada jarak. Adanya jarak dengan ini. Ini kop. Ini apa, judul apa ini? Buku. Yang mana? Ini. Iya, saya nyari Kalau- di apa namanya di Google Book. Cuman akhirnya nggak Kalaupun nemu. Google Book tetap aja perlu penerbitnya mana. Harus sama ini. Iya. Lengkapi aja. Siap. Jadi jangan berani ngutip kalau nggak ada. Pak, Google Book ada kok. Ini apa sih namanya? Di Google Book ya? Iya. Nama lockdown ini internet lambat karena seluruh dunia pakai internet. Ya benar dokter. Nggak ada yang nggak pakai internet. Siapa mau es krim? Saya. Ini ada kan? Iya. Harus cari itunya, penerbitnya mana. Oke. Insya Allah nanti dicek lagi. Kalau mau tahu sih sebenarnya ada di sini. Berarti ada halamannya. Iya. Sofi. Saya nggak tahu kalau di Bukalapak ada nggak dijelaskan penerbitnya. Iya. Biasanya nggak ada kok. Oke. Tapi ya tidak boleh ngutip kalau nggak ada. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut ke, Tinggal memperkaya sumbernya gitu. ya, tinggal biar keren kelihatannya. Ini kebenaran menurut Hegel, siapa punya? Terima kasih Pak Dokter. Ya, kebenaran menurut Hegel siapa? Punya siapa? Masyarakat ideal Karl Marx siapa? Membangun gagasan realitas punya siapa? Muhammad Fatihudin, diri yang otentik. Sudah dibahas? Belum. Oke, kita coba. Teman-teman yang belum tahu cara ngutip jurnal, cara ngutip ensiklopedi dan sebagainya, tanya aja temannya tadi yang udah dapat. Di panduan PT IKI ada itu, Sat? Ada ya? Ada. Ya, maksudnya belum tahu, tanya. Kalau tanya ke teman yang udah tahu. Ini pikiran apa namanya? Ini pemikiran siapa yang mau ditulis? Kierkegaard, Pak. Oh, diri yang otentik. Nih.
biar lebih jelas siapa yang dimaksud. Oke, sebenarnya bagus. Nanti diperiksa sendiri aja kalau ada yang salah. Heri Amasma, Jakarta. Tidak pakai kurung ya? Tidak pakai kurung, Pak. Ya, aturan PTQ nggak pakai kurung. Oke, baik. Ini yang saya lihat nih, apa namanya? Kontributornya siapa? Yang catatan kaki nomor berapa, Pak? Itu. Catatan kaki yang ini, dia kan editor. Apakah ada penulisnya di dalam? Yang Arlington. Sebentar, saya buka dulu, Pak. Arlington. Ada Felicitas Munzel. Nah, ya itu yang ditulis. Halaman berapa yang dikutip? Itu 100. Tentang siapa yang dikutip? Siapa? Kierkegaard ya? Kierkegaard ya. 173. Ini kan ada namanya nih, George J. Stack kan? Iya. Itu yang ditulis George iya, bukan. Iya, George C. Stack. Ya. Udah tahu cara nulisnya tadi kan? Iya, Pak. Kierkegaard, George J. Stack. Ini. Misalnya gini. Koma, apa tadi? Ada petik. Dalam. Nah, udah, benar. Begini caranya. Baik. Nah, sama. Titik aja di sini. Ini sama dengan ini kan? Iya, Pak. Ini aja, ini yang dikutip ini.
Gitu. Baik. Nah, jangan lupa masukin ini tadi siapa? Bapak nulis 2 kali. Nulis Arlington juga ditulis, ini juga ditulis. Ya. Baik. Lumayan nambah-nambah halaman. Mana es krimnya? Belilah. Kelihatan nggak es krimnya? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak? Tak, oh di belakang. Oke. Cukup rapi Pak Fatihudin. Oke, lanjut romantisisme. Siapa nih punya? Halo? Solhan. Solhan. Oh iya benar. Hanya romantisme mau ditulis di bawah. Kok Solhan doang di copy? Sorry. Spasi ya Pak Sohannya. Pak Sohan ada? Halo? Kenapa orang-orang yang mau diperiksa ini pada nggak ada? Kabur, takut. Oke, takdir dan takut. Oh, ya udah Pak boleh buat. Takdir dan angka. Enggak bilang aja udah jinak orangnya, udah jinak. Halo. Takdir dan angka. Ini tadi Mbak Fitri malah sengaja tuh. Saya Pak, wah berani. Saya juga, Ustaz. Pak lalu kan udah. Takdir dan angka 13. Wes. Nggak usah pakai A, B gini Pak. Ini kan Oh gitu. Coba lihat, saya ingin ini ya. Penasaran ya. Coba lihat Pak Fatihudi kan kelihatan gitu rapi gitu. Apa susahnya bikin serapi ini sih? Hah? Kelihatan rapi. Bikin put. Nulis ini aja, bodinya aja ada rapi. Apa susahnya bikin kayak gini? Susah ya? Coba kita lihat ini kok gimana gitu. Ini ada huruf besar, huruf kecil. Takdir. Nggak usah ada gininya. Oke. Sebagai seorang muslim, seorang tapi kok kita gimana sih? Seorang itu saya, sebagai seorang muslim, saya. Jadi kita, gimana maksudnya Pak Sadan? Bapak mau bilang apa? Seorang ya, kan kita. Satu Pak, satu orang. Seorang itu satu kan? Kok jadi kita? Seorang muslim. Sebagai seorang muslim, saya kan. Di bahasa ceramah ini. Ya kalau ceramah jelas, maksudnya orang udah paham. Tapi kalau tulisan tuh orang nggak paham. Kita kok saya. Boleh kalau sebagai muslim bisa, karena bukan seorang kan, muslim banyak. Sebagai muslim kita harus percaya. Ya, kalau sebagai muslim kita harus percaya pada takdir. Nggak usah koma kalau karenanya di tengah. Kalau karenanya di awal, karena kita muslim maka koma itu. Tapi kalau karenanya di tengah, nggak usah pakai koma. Oke.
Nah, ini karena apa namanya? Saya karena ini nih, karena dia kan hanya tiga apa namanya? Kita 2 halaman aja. Jadi hindari yang pointer-pointer yang ke bawah, ya disusun ke bawah itu hindari karena cuma 3 halaman, cuma 2 halaman kan. Misalnya ganti jadi begini. Nah, ini bahwa harus mengetahui titik koma 2. Itu. Ya, maksimal. 3. Dan 4. Ini ngutip siapa nih Pak ini? Kalimat 4 poin ini ngutip siapa? Ini Ngarang aja. yang bukan ada. Itu Kenapa nggak yang pakai yang satu, itu satu gabungan. Iya, maksudnya kalau ngutip kenapa nggak pakai foto? Takdir huruf kecil. Takdir bermakna ketetapan. Dalam bahasa Indonesia, ininya gede, Indonesia ya gede lah. Ibu Ayal Scalani pasti mereka kalau kota adalah betul. Lahir di perut siapa? Kok lahir di perut sih? Lahir itu dari ya, dari perut dan di dalam. Yeah. Ini motif. Ini ahli ginjal motif Asqalani. Oke. Zenon apa Zenon sih? Zenon. Kalau stoicisme berarti S-nya gede. Kalau ada isme-ismenya itu S-nya gede. Kan awalnya gede. Iya, iya. Bapak perbaiki aja lagi nanti. Kalau ini bahasa Latin ya berarti miring. Kalau Bapak nyebut bahasa Latin L-nya gede. Ini dipisah aja biar nggak kepanjangan paragraf. Bapak menyebut Zenon aja? Iya. Oke. Memang ada menyebutnya Zenon. Sama ini adalah satu segala dan 2. Tiga ya? 4. Ada berapa? Ada banyak. 4. Ada 4. Bukan dan ini. 2, 3, dan 4. Sama lah. Oh ini titik. Oke, ini
Kita lihat. Jadi ini di huruf kecil aja. Jadi 2 berarti. Ini judul. Ini apa namanya? Judul ya, judul buku ini. Iya, judul buku. Tapi dia miring kalau judul buku. Oke, ini judul buku juga kan? Iya. Nih. Nih. Enggak. Nah, apa? Zoom. Ini Pak, dihubungkan. Ya, ingat. Banyak salah tulis. Kopi, nama orang kan? Iya. Bentar. Ini. Di sini dipisah. Kalau diajarkan disatukan, ya. Diajarkan. Islam, wah Bapak melecehkan Islam ini, nulis huruf kecil. Itu untuk nanti Bapak melakukan penistaan agama, menulis Islam dengan huruf kecil, bisa dihukum 2 tahun Bapak di Brimob. Nah, gini perencanaannya, harusnya begini. Kenapa harus ada garis gini? Kenapa? Karena tidak boleh ada huruf besar digabung dengan huruf kecil di tengah. Kalau huruf besarnya di tengah. Ya, ya. Kalau dia huruf besarnya di awal nggak ada masalah. Besar Hanafi. Ini huruf kecil aja. Karena bukan judul kan? Ya, hadis. Ada yang nanya? Hadis. Iya, dia bukan judul kan? Iya. Di Zonni. Abdi. Abdi panjang. Abdi bi. Panjang. B-nya begini kan, ini aturan transliterasi. I-nya hambaku, Bapak menyistakan Allah lagi nih karena huruf kecil. Tentang Allah. Dosa banyak banget dosa Pak sadar. Udah lama nggak nulis dah, Pak. Lama nggak nulis. Banyakan ceramah. Bamong Bapak, Bapak bamong. Tahu nggak bamong Pak? Apa tuh? Banyak ngomong. Banyak ngomong. Benar itu, dokter. Kemudian, nah Bapak kan mau buat positive thinking nih, maksudnya ini bahasa Inggris kan? Ya positif ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, gimana? Ini bahasa Inggris dua-duanya, ya positif. Okay. Kembali ke angka 13. Titik. Kadang ada yang bertanya begini. Faktanya di hari tersebut nasib diketahui di
ketahui sama. Ditambah, disambung. Kalau di Jakarta, ya. Apa? Bang, apa? Buat apa? Ada nih, aplikasinya di mana? Download. Kayak saya di komputer ya? Ya ada di komputer. Terkasih sini. Oh gitu. Iya ntar ya. Halo. Jadi nanti Pak Sadan perbaiki lagi ya. Masih banyak kata-kata salah. Baik, dokter. Oke. Kedua. Ini semua hurufnya 11 ya. Ya Bapak, harusnya 10-nya hurufnya 12, Pak. Terasa. Ini tidak ada spasinya ini. Ini yang ada spasinya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Cukup, dokter. Ini harus. Oke, kita berlanjut ke Arina. Arina udah ya? Kenapa nama-nama makalahnya orangnya nggak ada? Arina? Iya, Pak. Udah? Ya, belum, Pak. Ini nggak usah bikin bertanda tanya ya, biar seragam. Ada. Sama karena ini, kalau dia ada di awal, karena itu belum selesai. Coba baca, Arina. Karena kata terbaik itu mewakili suatu keadaan yang hampir mendekati sempurna. Ya, nggak selesai kan pertanyaan? Kalimatnya belum selesai kan? Karena kata terbaik itu mewakili suatu keadaan yang hampir sempurna, apa? Maka Oh, enggak Pak, itu ceritanya ngejelasin tentang ya coba baca kalimatnya. Ini kalimat dimulai titik diakhiri titik kan? Iya sih. Iya, setiap kalimat diawali karena ya dia adalah induk kalimat yang harus punya anak kalimat. Oh ya, oke, ntar saya cari kata lengkapnya, Pak. Kecuali begini. Enggak bisa. Susah, nanti mau pusing. Oke, tapi yang pasti saya tahu maksudnya. Tinggal diubah sedikit aja. Begitu pula dengan filosof. Filosof adalah ini jangan biarkan dia hanya satu baris begitu. Dua baris satu. Biar apa namanya? Idealnya satu paragraf itu 5 baris. Kecuali sangat terpaksa. Nah, misalnya novel Dunia Sophie. Ini kan judul buku kan? Iya, Pak. Harusnya nulisnya begini biar orang tahu judul buku. Kalau dia tegak, tanda petik, orang tahu ini judul makalah. Ini udah ketahuan. Berarti kalau judul makalah harus pakai kutip, sedangkan kalau judul buku itu ditulis miring gitu ya, Pak ya? Iya, kan saya udah ajarkan tadi di waktu bikin ngutip makalah saya tadi kan? Oh iya. Tadi hadir nggak? Hadir. Nah, sama aturan. Jadi ketika ditulis di dalam body tulisan pun juga begitu. Ini Rahim kok? Ini nama orang ya?
Kenapa Oh, huruf enggak, besar? Pak. Ya, kok besar ya? Kalau huruf besar ya pasti Abdurrahim. Iya. Rahim, Pak, Rahim. Bukan nama Nah, orang. iya, kalau huruf besar berarti namanya Abdurrahim. Iya. Rasa ingin tahu yang dimiliki bayi ini lebih besar daripada rasa ingin tahu dewasa. Berarti udah selesai kan? Titik. Ini hal ini. Nah, kalau begini, hal ini dikarenakan, ya ini udah nggak masalah, tidak harus ada koma. Karena sudah, dia di tengah kalimat. Nah, misalnya ini, itu jadi karena, ya itu udah nggak perlu lagi anak kalimat. Ton, dia tidak mereduksi kualitas video. Enggak. Nah. Oke, nanti Arina baca lagi ya. Iya, Pak. Maksudnya ada yang salah. Pasti tahu lah, atau baca ulang pasti tahu sendiri salahnya. Oke, ini kok fontnya beda ya? Jadi samain aja fontnya biar tidak membingungkan. Nah, ini New Roman. Arkom. Ini apa kesalahannya nih? Hah? Tadi katanya udah belajar cara pengutipan. Jurnal, pengutipan ensiklopedi daring, online. Hah? Baru nggak ada tanda kutipnya, Pak. Ya, ini tegak. Iya, harusnya pakai tanda kutip. Titik. Koma. Hurufnya harus besar. Kenapa dia judul? Besar. Kamu ini sudah menistakan agama Islam. Pak Sadan juga tadi gitu tuh, suka menistakan agama Islam. Lagi istighfar ini, dokter. Hah? Lagi istighfar. Nggak bisa, harus nggak cukup istighfar, tidak cukup minta maaf. Bapak harus dipenjara di Makobrimob 2 bulan, 2 tahun. Nggak jadi kuliah dong. Nah, iya, harus dipenjara di Makobrimob 2 tahun. Nggak jadi kuliah. Penista Al-Quran kan begitu, walaupun dia udah minta maaf, nggak peduli, harus di demo. Harus di penjara, Pak. Oke, ini sama. Aturannya dia harus tegak. Ini yang miring. Wah. Koma. Ini judulnya sama Metas. Iya, Pak, sama. Kalau sama ya udah benar cara pengutipannya, tinggal ini. Nah. Libat. Ada. Pegel juga. Nah, aktivitas. Begini tulisan aktivitas. Iya. Kalau dia tidak ada asnya di belakang, tidak ada citasnya, dia aktifnya benar-benar. Aduh. Imajinasinya. Oke, J udah berubah kan? Sebagai apa nih, mata. Kalau dia istilah asing miring, ya. Oh iya, miring. Seperti Pak Sahdan kan dia orang asing. Makanya jangan heran kalau dia miring. Oke, Hostin nggak ada.
Kuswanjono. Sama-sama aja ini salah karena dari awal udah salah. Iya, nanti lebar begitu. Oke, sampai situ ada yang menanyakan? Sudah paham, Pak. Ya. Oke, lanjut. Masih ada. Udah. Sama penyakitnya. Yang di atas. Ya, kita lanjut ke terakhir. Ini punya siapa ini? UTS punya siapa? Ya, makasih, Pak. Ya. Sama-sama. Ada yang nyusul, dokter? Solihat. Solihat udah ya? Udah, Pak. Udah. Ya, Ustaz. Kamu belum Saya berubah sih? dokter. Oh, udah ya? Ada yang nyusul, Membangun dokter, 3 gagasan. orang. Oke, ini belum berubah tapi oke lah. Katanya kedengeran dokter tapi dia suaranya nggak kedengeran dokter. Nyusulnya di mana? Di WA? Iya, di WA. Di WA. Yang mana nih? Yang mana di sini? Tugas individu UTS yang barusan saya kirim. Ada 3 nih yang Bapak kirim. Ya, ada 3, benar, ada 3. Oke, kita mulai satu dulu. Dengerin dulu. Tugas individu UTS. Suara saya balik lagi. Aduh. Substansi teori evolusi. Charles Darwin seorang imam besar. I-nya kecil aja. Tidak usah ikut-ikutan besar huruf B-nya. Darwin sendiri tidak mengatakan bahwa teorinya itu menyatakan berasal apa? Mana Pak Rahmat? Ya, Yang berasal dari kalian itu apa? Teorinya? Bukan Pak, maksudnya, ya teorinya tidak mengatakan bahwa manusia itu tidak berasal dari kera. Manusia dong. Mana kata manusianya enggak? Iya, karena sebenarnya itu ya gimana Pak istilahnya Pak? Istilahnya apa ini? Sudah ikut. Yang Anda mau bilang bahwa Darwin tidak mengatakan bahwa teorinya mengatakan manusia berasal dari kera. Ya udah tulis saja. Kenapa Anda mau malu-malu? Darwin sendiri tidak mengatakan bahwa teorinya itu menyatakan bahwa manusia manusia. Itu aja kan jadi jelas kalau begitu. Iya, iya Pak. Nah, kalau ini buku maka tidak usah tanda petik, udah miring aja udah. Berlangsung jutaan. Oh. Ini pertama dimiringin biar keluar. Koma aja. Ini kan koma kan? Iya. Tadi Anda ini tanda apa? Titik 2 bawah koma. Duduk. Duduk. Ini kan buku kan? Iya. Ya udah miringin aja biar ketahuan. Iya. Ini spasi ini kan. Oke. Manusia M-nya kecil aja. Ini yang jarak-jarak kayak gini harus Anda hilangin.
Tidak mengganggu. If semuanya begitu ya, perbaiki ya. Iya. Guardian.com. Kita lihat. Cara ngetiknya udah benar belum? Jenis fontnya kayak. Jenis font apa? Oke. Oke, ini kan judulnya mana nih? Nah, ini judulnya kan? Judul entry-nya ini kan? Ya. Salam ya. Di situ nggak jelas. Di situ sebenarnya pas saya lihat itu. Ini judulnya itu nggak jelas. Ini judulnya. Apalagi judulnya kalau bukan? Ini judulnya. Oke, kita kutip. Kita tahu. Judulnya bukan yang itu Pak ya, yang link paling atas itu Pak. Bukan. Ini yang judul. Yang mana Anda masuk? Ini? Oh bukan Pak, coba ke yang link atas itu Pak tuh. John Van Wait. Di sub yang itu loh Pak. Yang ada tanda X plus di atas Pak itu. Paling atas sub menu. Nah, ini. Di atasnya lagi Pak tuh. Yang pojok kanan atas. Ini. Nah, bukan itu Pak. Ya bukan ini judulnya ini kan kelihatan. Soalnya saya cari judulnya itu ya. Ini kalau judulnya saya It Ain't Necessary So. Kemudian penulisnya siapa? John Van Wyn. Kemungkinan tuh. Ini John Van Wyn kemungkinan penulisnya. Tapi di mana tuh tulis? Oh ini tulisnya nih. Itu berarti itu penulisnya. Oh. Oh iya. Koma. Ini tanda petik. Kenapa tanda petik? Karena diambil dari. Oke, terus dalam. Ini dalam. Udah nggak usah ada di lagi dalam dalam. Punyanya nggak ada, Pak. Diakses pada jamnya boleh, tapi kalau menurut saya tidak perlu. Pada Ahad, oke begitu aja. Ada penulisnya, ini udah bertanggung jawab banget. Ada penulisnya, ada judul tulisannya, ada tempat di mana diambil. Kalau setelah angka itu, hah? Apa? Nomor di footnote itu kan, apakah ada spasi atau enggak ada? Di mana? Ya, itu kan ada footnote Pak, gitu kan? Ada angka 1. Mana angka 1? Footnote. Apa istilahnya? Footnote angka 1 Pak. Nah setelah itu apakah ada spasi atau enggak ada Pak? Sebelum huruf pertama. Biar nama, kelihatan rapi, pakai spasi dikit. Pakai spasi. Ya biar nggak kelihatan rapi aja. Spasi. Sebaiknya sih nggak usah spasi, tapi kalau dia mepet begitu
Nggak enak lihatnya. Kamu kaget gratis. Ada? Oke. Itu tadi saya udah lihat kan tadi cara ngutip dari jurnal apa tadi? Stanford? Udah. Sama ini. Nah, nanti kalau nulis di mana? Di footnote. Kalau dia apa? Di daftar pustaka begini. Ganti. Panduan PT itu kan nggak ada, Pak. Tapi kalau misalnya saya lihat di panduannya itu di kata pengantaran itu juga, ya kalau misalnya ya nggak apa, ada pengecualian gitu kan. Ada Di panduan tidak ada. Jadi apa? Ya, apa yang tidak ada di panduan? Di halaman 5 itu disebutkan kan panduan pada umumnya bersifat kaku sehingga tidak memberikan peluang sedikit pun untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan panduan kecuali pada hal-hal yang jelas-jelas ditoleransi. Nah, maksudnya Terus? Yang ditoleransi itu apakah kalau pukul itu nggak ditoleransi maksudnya gitu, Pak? Kan itu kan Mana lebih ada? Contoh yang tidak toleransi ya seperti apa? maksudnya kalau penerapan jam di akhir itu, Pak, footnote. Oh, jam. Kenapa aturannya dikasih jam di situ? Kalau di panduan sih nggak ada. Tapi beberapa pertemuan kemarin tuh Bapak bilang yang penting konsisten gitu. Mungkin gitu, Pak. Ya, kan saya mengatakan tadi kalau saya tidak perlu jam, apa aja. Oh ya, oke, Pak. Tapi kalau kau mau, silahkan. Detik aja sekalian detik berapa? Makanya saya nggak penting harinya. Pokoknya, jadi yang penting itu kenapa? Itu hanya untuk membuktikan bahwa yang namanya online bisa hilang kapanpun. Beda kalau sudah terbit jadi buku, dia tidak bisa hilang lagi, sudah terbit. Hilang. Oh iya. Walaupun buku Anda hilang di rumah itu bukan hilang mana, itu cuma pindah tempat doang. Oh, siap. Tapi kalau situs bisa di apa namanya? Apa kalau dihilangin namanya? Bukan di lockdown, di take down ya, di take down, bisa di take down, bisa hilang. Nah, yang penting harinya, tidak perlu jam. Tapi kalau mau, nggak apa-apa. Bagi saya bukan itu terlalu penting. Udah ada sih. Oke, sama ini. Ini sebenarnya apa? Hah? Ini apa? Ini makalah. Hasil seminar gitu, Pak. Maksudnya tapi itu linknya di situ, Pak. Iya apa? Link. Hasil seminar itu apa? Apa rekaman? Dia ada situ, Pak. Itu bisa langsung diakses. Ya iya apa namanya? Diskusi online gitu, Pak. Bukan diskusi online, cuma di transkrip gitu, Pak. Hasil dari diskusi itu. Enggak ada. Transkrip. Enggak, yang penting kalau saya tidak masalah dengan apapun, yang penting jelas. Pertama adalah ada penulisnya siapa? Di situ kan saya nggak menemukan penulisnya, di situ saya nggak menemukan penulisnya, Pak. Nggak bisa, nggak usah dikutip. Berarti dia liar, itu namanya liar. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali dia dari lembaga resmi. Misalnya kan kadang ada jurnal, ensiklopedia versi internet, tapi dikeluarkan oleh lembaga resmi, kadang entry-nya tidak disebut penulis siapa. Jadi itu perlu, kenapa? Karena dia. Kalau ini kan cuma ini aja. Transkrip itu nggak ilmiah. Transkrip itu hanya ilmiah kalau dia jadi penelitian. Dan dimakalahkan. Jadi bagus. Kalau saya adalah mungkin makalah Anda bagus, tapi karena ada ini jadi nggak bagus. Ini virus merusak makalah Anda karena rujukannya nggak benar. Terus selanjutnya ini mengganggu.
Ini Ostengarder, koma. Aturannya apa? Koma apa titik? Kalau di itu sih Pak sebenarnya koma sih Pak. Di panduan itu saya baru lihat tadi Pak. Oke, Tapi mau nggak usah diterjemahkan, doi terjemahan. Nah di panduan itu Pak mengenai aturan terjemahan itu kan teorinya dan contohnya itu ada perbedaan Pak gitu. Kalau misalnya Ya udah, kalau ada perbedaan ini aja terjemahan siapa? Ini nggak perlu. Terjemahannya aja, terjemahan siapa? Terjemahan. Dari mana dia terjemahkan udah tahu lah. Bandung, koma, koma, koma. Kamu kayaknya rajin baca rajin baca panduan, tapi ini kacau juga ketik. Hal itu ya nggak ada hal huruf besar begini. Terlalu huruf kecil. Oke, ini nggak usah cetakan, halnya aja, halamannya. Pokoknya ditulis hanya judul dan penulis. Hal titik. Kenapa titik kalau hal? Kenapa? Karena sudah ada sebelumnya. Bukan, karena dia singkatan. Kalau Anda tulis saudara, tulis der, titik. Singkatan. Oke, lanjut dia. Anda tidak boleh ngutip begini. Ini namanya plagiarisme. Sampai berapa kali Anda kutip? 2, 3, 4, 5. Jadi maksimal 3 kali. Anda maksimal 3 kali ngutip satu buku. Boleh dikutip lagi, diantarai dulu. Jadi misalnya ini, footnote 3, 4, 5 udah dikutip kan? Selang-seling maksudnya Pak. Nah, nanti footnote ke-6 ganti sama yang lain, baru masuk lagi ke Ostengarder boleh. Jadi selang-seling aja, jadi ngakalinya begitu. Terus ini nggak usah cetakannya, tadi aja, cukup tadi. Nah. Tapi kalau berada di paragraf yang berbeda gimana Pak? Mas, paragraf berbeda. Bukan paragrafnya, tapi ininya. Tidak dihitung paragrafnya. Di itu ya kelihatan di bawah. Oh iya. Kalau Anda keseringan, maka Anda melakukan plagiarisme. Terus ingat nih, kenapa itu semua? Ganti aja ya. Cetakan nggak perlu. Hal kecil. Mungkin masih ikut ke ini Pak, ke tulisan lain masih. Anda suka ngutip itu kok aneh. Anda suka ngutip buku panduan tapi tidak dilakukan. Maksudnya panduannya berbeda kan itu Pak dari sebelumnya. Jadi masih ngikut. Maksudnya pengetahuan sebelumnya. Enggak, buku panduan pasca maksudnya, buku panduan pasca. Iya Pak. Beda. Buku panduan pasca beda antara satu panduan yang lain gitu. Ada sedikit perbedaan gitu Pak. Yang mana? Nanti saya beri keputusan sekarang. Itu Pak di daftar pustaka itu setelah nama apakah itu titik apa koma gitu Pak? Oke, di buku panduan apa? Kitab suci kita buku panduan. Kalau dia mengatakan apa kita ikuti apa? Titik Pak, di panduan titik. Ya, setelah misalnya Garden Justin. Ya, setelah Justin itu titik Pak. Ya udah. Itu yang benar. Oke, apa lagi? Nah, ini buku panduan mengatakan apa ini? Ini koma titik apa-apa. Apa itu Pak? Setelah penerbit. Setelah penerbit koma sih Pak. Koma. Habis koma apa? Habis koma apa? Halo? Habis koma apa? Spasi maksudnya. Spasi. Kalau di sini buku panduan bilang apa sih? Titik apa koma? Yang di mana Pak? Ini nih. Oh, setelah nama.
Kita ikuti aja buku panduan. Koma, Pak. Nah, udah benar berarti ya? Iya. Ini berarti koma. Koma Pak. Iya. Ini koma apa titiknya? Setelah penerbit. Setelah penerbit. Majalah Kosmos. Koma Pak, koma. Koma. Oke, setelah judul? Setelah judul. Koma Pak. Iya koma. Oke, ini setelah judul koma kan. Kita akan tidak perlu. Ini hal ini huruf besar apa huruf kecil menurut? Huruf kecil di panduan PTG. Oke, kita jadi huruf kecil ya. Iya. Ini habis titik apa? Habis hal titik apa koma? Titik Pak. Titik, habis titik. Titik. Spasi. Spasi apa enggak? Spasi Pak, spasi. Spasi, kita spasi ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini kayak yang terakhir. Oh, yang terakhir. Ada yang lain pertanyaannya? Kurang nggak ada. Itu daftar pustaka di tengah apa di rata kiri Pak? Itu nggak terlalu signifikan. Saya kadang di tengah, di pinggir kan, biar rapi aja kelihatannya. Tapi tidak signifikan. Sebagai aturan nggak signifikan. Tidak terlalu mengganggu. Yang mengganggu itu ini nih. Bahkan ini titik atau koma ini nggak, bagi saya nggak terlalu. Yang bagi saya signifikan kalau ini huruf besar. Kenapa ini huruf besar atau huruf kecil? Huruf apa ya? Jadi terjemahan aja biar ringkas, terjemahan. Huruf kecil Pak. Ya, huruf kecil kan. Diterjemahkan apa terjemahan? Diterjemahkan. Oh, diterjemahkan. Pakai oleh dong kalau gitu. Pakai oleh. Nah, diterjemah ada di sini Pak. Ada yang diterjemahkan oleh Pak. Oke. Cuman di teori dan contohnya itu setelah ada yang bilang dari judul, kalau teorinya dengan judul, nah itu ada perbedaan kata gitu. Apa itu maksudnya? Kalau di teorinya kan bilang setelah kalau menyebutkan judul itu menggunakan kata dengan judul. Tapi kalau contoh di panduan itu setelah dari judul gitu. Ya, ini konsekuensi kata diterjemahkan diambil dari. Jadi begitu konsekuensi kalimatnya. Kalau pakai diterjemahkan oleh, ya konsekuensinya memang harus ada dari dan harus ada judul bukunya. Maka saya sering mengusulkan ke teman-teman itu terjemahan. Terjemahan tidak perlu ada oleh dan tidak perlu kata dari. Tapi kalau mau lengkap, ya bagus kalau itu panduan. Oke, sampai situ ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada Pak. Teman-teman yang belum, nah sekarang terakhir saya ingin bilang penyetoran terakhir tanggal 23 ya, sebelum Ramadan dari setor yang paling terakhir ya. Kenapa kita mau terbitkan? Nanti saya mau terbitkan makalah kita ini. Sayang kalau hilang begitu saja di telan udara. Kemudian makalah yang tentu ada makalah yang tidak diterbitkan karena ya tidak layak, artinya banyak salahnya. Iya, kenapa gede begini? Kalau konsultasi, Dokter? Ya, karena akhir penyetoran tanggal 23, maka kalau mau konsultasi silahkan bikin jadwal sebelum itu. Sebelum tanggal 23, tapi konsultasinya bareng-bareng aja, jadi tentukan waktunya kapan. Kita ngobrol. Baik. Untuk yang belum, Pak Dokter,
Ya mau nggak mau nanti yang kita utamakan yang belum. Kalau ada kalian ngasih jadwal kapan ketemu di Zoom, yang kita dahulukan yang belum. Oh ya, baik Pak Dokter. Tapi Tadi saya berharap terlewat yang belum itu sudah mengikuti aturan yang kita sampaikan kemarin hari ini. Tidak usah mulai dari awal, masih salah footnote-nya, masih salah. Kan udah tahu kan aturannya, tinggal Anda ubah sendiri dulu. Ya, baik Pak Dokter. Nah, tinggal memperbaiki hal-hal yang Anda luput. Contoh Pak, siapa namanya yang punya makalah ini kan, ini misalnya iya huruf besar. Iya ini Tuhan. Ini Tuhan. Ini makalah siapa tadi ini terakhir ya? Rahmat Pak, Rahmat. Rahmat, iya huruf besar. Ini kan salah. Kenapa? Ya. Karena bukan Tuhan Darwin ini. Iyanya Tuhan. Oh iya. Terus mengenai, ini kan titik. Bisa. Itu aja, kalian seperti Rahmat, perhatikan lagi punya Pak Rahmat sendiri. Lihat lagi mungkin 1-2 kata masih salah. Ya. Mau tanya Pak Dokter? Ya, di saat, bisa. Ya, apa lagi? Ya, mau tanya Pak Dokter? Penggunaan offset dan EBIT gimana Pak Dokter? Enggak dipakai. Enggak dipakai? Ya. Baik, terima kasih. Object, EBIT, dan logchip. Logchip ya. Logchip, location citato. Object, option citato. EBIT, EBIDEM. Lupa saya, kalau nggak salah kepanjangannya begitu. Cit itu citato, atau citato itu citation, pengutipan, citasi. Iya. Dipakai kan itu menyulitkan. Misalnya kalau logchip dari kemana lagi. Nah kalau diganti sekarang lebih mudah. Jadi orang nggak lihat. Pokoknya kan sudah ada nama penulisnya, ada penerbitnya. Penulis dan bukunya sudah ada langsung ditulis. Mau dimanapun. Nah, kita pun penulis nggak usah bingung-bingung. Ini logchip, object, apa EBIT. Pokoknya kutip 2 kali dalam 1 bab kalau itu tesis. Udah tulis penulis sama bukunya aja. Baik. Atau judul bukunya, judul makalahnya, langsung halaman. Dan nggak usah pusing-pusing ini logchip apa object atau EBIT. Ya, baik, Pak Dokter. Oke, ada yang lain? Kalau cukup, nanti kalau masih mau konsultasi, upayakan sebelum tanggal 23, karena 23 itu udah makalah terakhir, waktu terakhir menyetor makalah oleh ketua kelas ya, tidak nyetor sendiri-sendiri. Ketua kelas. Pak Idnan itu kelasnya siapa sih? Kelas B. Di kelas ini? Iya. Mana orangnya? Tadi low dia. Oh ini orangnya. Hadir. Makalahnya nggak ada di situ. Makalahnya nggak ada dikirim sama Pak Sadan. Masyarakat ideal Karl Marx. Oh, itu yang saya panggil-panggil tadi nggak ada. Ini Pak. Kotanya lagi. Ya udah. Nanti kalau masih mau nanti minta aja jadwal kapan sama Pak Sadan. Ustaz mau nanya satu lagi, Ustaz. Oke, tafadhal. Ya, mengenai paragraf itu untuk penempatan footnote itu apa tiap mengutip itu tiap paragraf atau tiap bagaimana, Ustaz? Tergantung ngutipnya yang mana. Misalnya ini kan dia ngutip. Dari menyatakan bahwa kita melihat alam ini saat ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini karena ini salah juga nih. Ini aja. Bersambung ya. Pak, siapa namanya lagi? Pak Rahmat ya? Dari menemukan ini Pak Rahmat, lihat penyandarannya. Tidak boleh ada kata karena begini, ini kalimat nggak selesai. Karena indra bisa menipu kita, nah, itu tidak selesai kalimatnya. Paham nggak? Ya Pak, saya pikir itu anak kalimat dari tidak mungkin anak kalimat itu tidak terpisah, tidak dipisahkan titik, ada titik.
Iya. Anak kalimat itu tidak dipisahkan titik, paling dipisah sama koma. Karena itu biar gampang penyelesaiannya. Ini aja. Sudah selesai. Nah, contoh balik lagi ke contoh yang ditanyakan tadi Pak Sadibulin. Ya ini contoh footnote. Kalau Anda merasa bahwa ngutip kalimat ini ngutip, ya udah kasih footnote. Tidak perlu di footnote dari sini. Kenapa? Di tiap paragraf enggak. Ini satu pokok pikiran aja. Nah, satu pokok pikiran itu mungkin terbagi kepada beberapa kalimat. Ya, yang di footnote ya ujung pokok pikiran itu aja. Walaupun dia terbagi pada beberapa kalimat. Oke? Ya. Terus Ustaz, kalau mengutip itu nggak boleh lebih dari 3 gitu ya? Maksudnya gimana Ya, tadi? tidak boleh punya Anda tadi ya? Anda kan ngutip Hostengaarder ini sampai berapa kali? Jadi maksimal 3 kali. Misalnya Anda sudah ngutip berturut-turut, jadi berturut-turutnya nggak boleh. Kalau dikutip berkali-kali nggak apa-apa, yang penting tidak berturut-turut. Maksud saya diseling dengan footnote lain. Nah, contoh ini, kalau ini sudah kejadian nggak ada masalah, tinggal diseling aja. Misalnya 345 udah Gardner. Maka footnote ke-6 ganti yang lain. Bukan ganti, sisipin nama yang lain. Misalnya footnote ke-6 mana? 6 di sini. Maka sebelum 6, misalnya di mana gitu, misalnya di sini. Masukin yang lain. Bikin kalimat baru yang masih berkaitan. Nah, ini diisi dengan nah, udah nggak ada masalah kalau gitu. Dia sudah sudah dipisah oleh, maka hitungannya udah selesai nih. Nah, ini kan 3 nih. Ramat kan? Nggak ada masalah ya, karena dia sudah 3 bukan 4. Mana Ramat, paham? Paham. Saya. Jadi solusinya kayak gitu, jangan dihapus. Wah, capek-capek udah nulis malah dihapus, jangan. Baik, Pak. Biarin aja begitu. Jadi kalau teman-teman punya ide nih, tulis aja semua. Nanti perhatikan lagi. Oh iya ini 4 kali, 3 kali. Ya udah 4 kali. Pisah 1. Diselip dengan yang lain. Kalau kalimat itu tidak bisa langsung diselip dengan footnote lain, kalau perlu kasih kalimat baru yang masih berkaitan. Oke, Pak. Masukkan footnote berbeda. Gampang. Maksud saya jangan dipersulit masalah seperti ini. Maksudnya kalau udah selesai, lihat lagi ada nggak yang seperti itu, baru diisi sama yang lain, buku yang lain atau jurnal yang lain. Oke, lain apa lagi? Ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Oke, bentar dulu. Saya mau foto dulu. Mana ya? Halo, sini, Papa foto dulu. Atau nanti tolong difotoin ya Pak Sadan ya. Atau siapapun dari teman-teman foto pertemuan ini baru kita share ke saya, kasih ke saya buat pertanggungjawaban. Siapa yang mau foto? TU juga minta begitu. Oh, TU minta. Ya udah. Iya. Kirimin 1 ke saya, kirim ke TU 1 juga ya. Iya, baik. Udah difoto belum? Belum, udah. Saya yang rajin Ustaz Ishar.
Apa? Kalau di foto sudah, Mas Izhar juga Ayo. sudah muatnya juga. Iya Oh, ya udah. udah, kasih ke saya juga ya. Dong, sudah. Oh, baik. Oke, makasih. Assalamualaikum. Ya sama-sama dokter. Oke. Saling mendoakan biar sehat ya. Amin. 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 Pak Dokter. Mas Adan, tinggal diatur pertemuan berikutnya. Saya kelewatan. Baik. Ya, ya. Nanti kita atur. Ya, setelah Pak. Ya, Ya, mohon. Ya. Cukup dulu teman-teman ya. Nanti kita